Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Rodri Kesuma dari Prodi Sistem Informasi Timeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, dari tugas 2 struktur data, yaitu membuat program Java yang menggunakan data start, data queue, dan mengurutkan 8 data integer menggunakan metode quicksort. Nah, langsung saja di sini ke soal pertama, yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data struct dengan metode LIFO menggunakan minimal 8 data integer dan tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktunya. Nah, langsung saja di sini kita buat ya teman-teman. Itu yang pertama kali yang biasa Java, public static void in print RTL. Nah, setelah membuat ini kita buat ininya ya teman-teman, deklarasi dan start menggunakan integer array satu dimensi. Inilah angkanya diminta 8, jadi kita di sini buat 8 angka ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah buat, kemudian kita buat program stopnya ya teman-teman. Kita Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Kita sudah deklarasikan dan nilai innya. Setelah itu kita gunakan start integer, start data, new start. Langsung lanjut kita masuk ke proses pushnya ya teman-teman. Jadi kita buat proses push. Nah, ini proses push seperti ini. Nah, ini ya seperti ini ya teman-teman proses pushnya. Di sini kita menggunakan sistem out print ln agar ditampilkan proses pushnya. Nah, lanjut kita ke operasi popnya ya teman-teman. Bawah sini kita kasih aja kelang, terus proses ini operasi sebelum pop. Saya
Nah, ini dia teman-teman, kita sudah bikin proses pushnya huruf besar, terus kita lupa menambahkan i. Nah, ini udah versi benarnya ya teman-teman. Nah, coba kita jalankan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini proses pushnya 10, 23, jadi 10, 23, 25, 10, 23, 25, sampai 31 ya teman-teman. Sampai angka yang ada di data stack ini ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke sebelum popnya itu ada 8 ya teman-teman, lengkap dia 10, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31. Nah, lanjut ini ke proses pop yaitu data keluar 31, 10, 23, 25, 27, 30. Nah, karena menggunakan LIFO adalah data yang terakhir adalah data bagian terakhir adalah yang pertama diambil dan pertama yang keluar. Nah, jadi data yang terakhir ada 31, jadi yang pertama dia yang keluar juga 31. Nah, seperti itulah metode LIFO teman-teman. Kayak kalian menyuci piring, nah kalian ambil yang paling bawah karena yang paling bawah itu udah dicuci awal dan sudah kering ya teman-teman. Nah, di sini sesudah popnya jadi seperti ini 10, 23, 25, 26, 27, 29, 30. Nah, itu tadi dari soal nomor 1 ya teman-teman, data start menggunakan metode LIFO. Oh iya, di sini kompleksitas waktunya operasi push dan pop itu memiliki waktu yang efisien karena data langsung ditambahkan ke posisi teratas, jadi operasi tersebut bisa langsung menambahkan dan mengambil data tersebut. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2 ya teman-teman, yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO, first in, first out, menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses enqueue dan dequeue, serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue, kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, langsung saja di sini kita buat ya teman-teman. Nah, ini langsung kita deklarasikan angka angkanya menggunakan integer array satu dimensi. Angkanya kita buat sama aja ya teman-teman, seperti tadi. Lalu di sini kita deklarasinya. Di sini kita sedikit berbeda, yaitu menggunakan linked list. Setelah itu kita masuk ke proses enqueue-nya ya teman-teman. Proses
Ya teman-teman, program data queue ya. Habis ini ada proses MQ, sebelum DQ, proses DQ, sesudah DQ. Nah, coba langsung kita run saja di sini. Nah, ini aja proses MQ 10, 10, 23, 10, 23 sampai 31. Nah, ini sebelum BQ, oke sebentar teman-teman. Ini Galang huruf E, lalu kita rangkulan. Nah, ini sudah BQ, yaitu 10, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31. Nah, di sini data yang keluar itu 10, jadi karena kita menggunakan metode FIFO yaitu burst in dan burst out, yang dimana data yang pertama yang dipilih dan data keluar juga data pertama. Nah, jadi di sini sesudah DQ-nya itu 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31. Nah, itu tadi. Sekarang analisis kompleksitas waktunya yaitu pada operasi NQ, proses kompleksitas waktunya cukup efisien karena data langsung ditambahkan ke belakang. NQ bisa menambahkan data ke belakang Q. Sedangkan DQ itu efisien juga karena program langsung mengambil elemen paling depan Q. DQ langsung bisa mengambil data paling depan. Nah, seperti ini ya teman-teman, program dari yang kita buat, program Q menggunakan metode FIFO. Dan di sini uh, soal ketiganya yaitu buatlah program Java yang menurunkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort, tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Nah, langsung saja di sini kita buat ya teman-teman. Jadi, nah, di sini kita langsung deklarasikan aja datanya. Karena di sini angka kita mau menurunkan dari kecil ke besar, jadi sini kita buat angkanya acak dulu ya teman-teman. Baru nanti diurutkan. Ini lanjut kita masuk ke sebelum quicksort dan sesudah quicksort ya teman-teman. Sini lanjut langsung saja masuk ke sebelum quicksortnya ya teman-teman.
Nah, ini dia seperti ini ya sebelum quicksort, proses quicksort, dan sesudah quicksort. Nah, lanjut kita di sini masuk ke metode quicksort, metode partition dan menukar data ya teman-teman, menukar data dan menukar pivot. Saya di sini perbuat. Nah, ini seperti ini ya temuan dari tugas 3 kita. Ini ada sebelum quicksort, proses quicksortnya, sesudah quicksort, terus di sini metode quicksortnya seperti ini, if low high, in pivot index, partition, ada data, low high, quicksort, data low, pivot index kurang 1, quicksort, data, pivot index plus 1, high. Terus ini ada metode partitionnya seperti ini ada menukar data sama menukar pivot. Nah, coba kita jalankan ya teman-teman. Nah, ini tampilan data sebelum di quickshot-nya 12, 11, 15, 10, 13, 16, 17, 20. Belum diurutkan. Nah, ini sesudah di quickshot-nya 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20. Nah, ya, di sini saya akan jelaskan gimana ini bisa jadi. Ini algoritma quicksort yaitu bekerja dengan memilih pivot lalu membandingkan semua data pivot uh, lalu menukar data yang lebih kecil ke dari pivot dipindahkan ke kiri sedangkan yang besar dipindahkan ke kanan lalu diurutkan secara rekursif hingga seluruh data terurut dari kecil ke besar. Yang ini sama dari kecil ke besar. Nah, mungkin itu video saya, video penjelasan saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih.